Selamat bertemu kembali saudara-saudara di dalam ibadah pada hari ini. Meskipun sampai pada hari ini kita masih harus dengan cara online, namun kami tetap berdoa dan percaya bahwa apapun cara kita menghadap kepada Bapa, maka Dia akan mengenali isi hati kita semua. Sebab dimanapun kita berada dan apapun cara yang kita lakukan, Dia Tuhan yang Maha Tahu dan mengenali isi hati setiap orang yang datang kepadanya. Kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 30 sampai ayat 31, dan biarlah firman Tuhan kali ini akan memotivasi kehidupan kita, sehingga melalui siraman rohani atau firman Tuhan diberitakan, kita akan dibuatnya menjadi semakin kuat, semakin setia, dan semakin mendekat kepadanya. Baik, mari kita dengar bersama-sama Matius pasal 14 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesua mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, salah satu cara untuk setan menjatuhkan iman manusia dari kebenaran adalah mengalihkan perhatian manusia itu dari kebenaran kepada hal-hal yang duniawi. Ini diawali ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu itu iblis atau setan dengan segala caranya berupaya untuk mengalihkan perhatian atau mengalihkan iman percaya manusia itu akan apa yang pernah dijanjikan oleh Bapa Yahweh bagi kehidupannya sampai turun-temurun. Tetapi datanglah si setan atau iblis untuk berusaha mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, mengalihkan iman percaya manusia itu akan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh dengan segala tipu dayanya, dan akhirnya karena manusia goyah dan berhasil perhatiannya dialihkan bukan lagi kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh si setan itu, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. Sejak saat itu manusia telah berubah. Bahkan firman Tuhan menyatakan sejak saat itu manusia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Suasana menjadi berubah dari keharmonisan, dari keserasian menjadi keadaan yang berantakan, dan mulai saat itu manusia sudah tidak lagi nyaman berada di tempat yang
semula indah dan menjanjikan itu. Nah, pertanyaan atau tawaran yang sama pernah juga diperhadapkan oleh iblis kepada Yesus, kepada Yesua, di mana saat itu selepas berpuasa 40 hari 40 malam, dan Yesua sendiri pada waktu itu berada di padang gurun, tentunya lapar, tentunya butuh makanan, dan tahulah iblis akan kelemahan serta kebutuhan Yesua secara manusia. Tetapi kalau kita baca dari Matius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Yesua tetap fokus kepada firman Tuhan. Walaupun dengan segala cara dan gayanya setan untuk menjatuhkan Yesua agar menuruti apa yang dikatakannya, namun Yesua tidak sedikit pun terperdaya akan rayuan dan ucapan-ucapan setan yang disampaikan kepadanya. Nah, alhasil Yesua tetap mampu memenangkan pertandingan karena dia tidak mau perhatiannya dialihkan atau iman percayanya diubahkan oleh tawaran-tawaran indah, tawaran-tawaran manis dari si setan itu. Nah, saudara, Adam gagal menikmati kemuliaan hanya oleh karena iman percayanya atau perhatian akan kebenaran itu berubah, di mana kemudian tidak lagi memperhatikan kebenaran, tetapi kemudian memperhatikan apa yang diucapkan oleh setan. Berarti pada waktu itu Adam tidak lagi fokus akan kebenaran, tetapi berubah perhatiannya kepada suara setan. Nah, Yesua yang kemudian memenangkan dan tetap menjadi Tuhan untuk selama-lamanya, karena Yesua tidak mau dialihkan perhatiannya. Bahkan apapun yang ditawarkan oleh si setan, Yesua tetap fokus dan berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kita baca di atas itu ketika salah satu daripada murid Yesua, seperti yang kita baca di awal tadi, mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara-saudara, murid Yesua pada waktu itu berawal dari menikmati laut, menikmati keindahan alam, dan memperhatikan segala keindahan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi semenjak ia merasakan tiupan angin, maka perhatiannya bukan lagi kepada keindahan dan pemeliharaan penyertaan Tuhan, tetapi perhatiannya kepada angin,
kepada tiupan angin yang ia rasakan, maka apa yang terjadi? Ia mulai tenggelam. Ia mulai tenggelam. Untung di saat nyaris tenggelam, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan apa kata Yesua? Yesua segera mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara yang diberkati Bapak Yahweh, seringkali kita juga mengalami di mana ketika kita mulai memperhatikan percobaan, memperhatikan masalah, memperhatikan kesulitan, maka kesulitan dan keadaan kita itu akan bisa dimanfaatkan oleh setan untuk mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak lagi fokus akan janji-janji Bapa, akan janji penyertaannya, janji perlindungannya, janji pemeliharaannya. Tidak jarang orang kemudian tenggelam di dalam masalahnya, tenggelam dan kalut dalam kesusahannya, dalam kesibukannya, dalam keberadaannya. Untuk itu mari kita belajar agar kita dapat memenangkan kehidupan yang masih Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar kepada guru agung kita, yaitu Yesua. Di mana ketika dia menghadapi tawaran daripada setan itu, ia tetap fokus. Semanis apapun, seenak apapun, seindah apapun yang ditawarkan oleh setan. Tetapi tugas kita orang-orang percaya, hendaknya kita tetap fokus, berpegang teguh akan janji-janji Bapa kita, janji-janji Tuhan kita, di mana Dia adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab dan tidak mungkin membiarkan kita tenggelam, kalut di dalam dunia ini. Sampai pada hari ini pencobaan demi pencobaan, kesulitan lepas kesulitan masih senantiasa ada di sekitar kehidupan kita. Tidak jarang orang kemudian tenggelam di dalam keadaan yang seperti itu, karena mereka tidak lagi fokus. Karena mereka mulai beralih perhatiannya bukan lagi kepada kebenaran, bukan lagi kepada firman Tuhan, bukan lagi kepada janji Bapa, tetapi kepada masalah-masalah yang ada. Doa kami, kita semua, biar kita tetap fokus bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dia pasti akan menggenapinya. Dan Dia tidak mungkin membiarkan kita terus berada di dalam keadaan seperti ini. Lambat atau cepat, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, yang besar, yang semuanya itu akan diperuntukkan bagi kita semua. Untuk itu, mari kita tetap fokus. Jangan mau diperdaya. Jangan mau dialihkan perhatian kita kepada kebenaran, kepada hal-hal yang duniawi. Sebab itu adalah salah satu pekerjaan setan, di mana setan sudah berhasil menggagalkan manusia pertama, yang akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mari kita akan akhiri renungan pada saat ini, dan kita tetap akan belajar untuk fokus. Kita tetap akan berdoa, terus berdoa. Dan kita percaya bahwa doa-doa kita tidaklah akan percuma. Sebab dengan atau semakin kita banyak berdoa, maka pertolongan Tuhan, pintu sorga akan terbuka bagi kita. Dan kita akan semakin kuat iman percaya kita, diberkati
dan menjadi berkat. Saya percaya saudara mengalami hal-hal yang seperti ini. Namun saya percaya juga bahwa ketika kita fokus akan firman Tuhan, fokus akan pemeliharaannya, maka kita semuanya akan mengakhiri kehidupan kita dalam kondisi yang aman dan tetap nyaman sampai kemudian kita masuk ke dalam kemuliaan Bapa yang sudah dijanjikan dan akan digenapkan bagi kita yang setia. Ingat, fokus akan kebenaran firman Tuhan. Abaikan apa kata setan. Abaikan apa yang menjadi tawaran setan. Dan ketika kita fokus akan kebenaran itu, akan janji itu, maka kemenangan akan menanti dan senantiasa mengiring-iringi kehidupan kita. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, doa kami untuk sidang jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada. Baik yang sedang bekerja atau sambil bekerja, maupun yang mengadakan pertemuan secara khusus karena merenungkan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan menjamah mereka dan memberkati mereka. Buat saudara-saudara kami yang ada di perantauan, jauh daripada kami, doa kami untuk mereka. Tuhan senantiasa menjamah dan menyertai kehidupannya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun keadaan di tempat mereka masing-masing, di situ Tuhan akan senantiasa memenuhi janjinya dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya COVID-19 ini, doa kami Tuhan akan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada para aparat negara, sehingga dalam mengantisipasi atau menanggapi kondisi ini, beliau-beliau yang sudah Tuhan percayakan untuk mengemban amanat agung di negeri kami ini, akan dengan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan selalu mengiring-iringi kehidupannya, sehingga kami, masyarakat negeri atau negara Indonesia ini, akan tetap berada dalam kondisi aman, dan wabah yang sampai sekarang masih ada ini akan segera berakhir. Dan keadaan kami, ibadah kami, ekonomi kami akan menjadi normal berkat campur tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Diberkati setiap orang yang mendengarkannya dan diberkati setiap orang yang melakukannya. Ajar kami untuk senantiasa fokus akan janji-Mu, pertolongan-Mu, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.